Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ila arwahi muallif hadal kitab Ibnu Qasim al-Jauzi syab suja al-jamil fuqaha wan nahwi muhadditsin wa mufassirin wa ulama al-musannifin wa ila jami' syayikhina asatidatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikriz zakirin wa sahwil ghafilin. Amma ba'du. Insyaallah hari Senin subuh melanjutkan ngaji kitab Fathul Qorib. Hari ini halaman 9. Ya, posisi paling atas tentang fardu-fardu tayamum. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa faraiduhu arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu. Wa faraiduhu arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu. Wa fi ba'di nusahil matni arba'un khisalin niyatul fardi. Wa fi ba'di nusahil matni arba'un khisalin niyatul fardi. Wa faraiduhu adapun fardu-fardunya fardu-fardunya tayamum arba'atu asya'a adalah 4 perkara. Ada 4 perkara. Fardu-fardunya tayamum ada 4 perkara. Ahaduha, satu dari 4 fardu itu adalah an-niyatu, yaitu
niat. Fardu hukum, fardu ya, masuk fardu tayamum niat ini. Jadi kita berniat akan tayamum. Niat tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan, sebagian teks di kitab yang lain, ditulisnya itu arba'u khisalin niyatul fardi. Ditulisnya dalam naskah yang lain adalah arba'u khisalin, yaitu dengan lafadz arba'u khisalin niyatul fardi, yakni niat fardu. Jadi di salah satu kitab ditulis arba'atu asya'a an-niyatu, di kitab yang lain ditulis arba'u khisalin niyatul fardi. Maknanya sama, masih sama, hanya beda penulisannya saja. Fa inna wa al-mutayammimu, fa inna wal mutayammimu al-fardo, ya. Jika berniat siapa, ya, al-mutayammimu, orang yang bertayamum itu al-fardo, ya, pada fardu, niatnya tayamumnya fardu, wan nafla, ya, itu ya, wan nafla, dan sunnah. Fa inna wal mutayammimul fardu wan nafla istabaha huma, maka mendapat kebolehan. Siapa yang mendapat kebolehan? Yang bertayamum, mutayammim itu huma, pada keduanya. Jadi boleh niat fardu, boleh niat tayamum fardu, boleh niat tayamum sunnah. Jadi ada tayamum fardu, ada tayamum sunnah. Fa inna wal mutayammimul fardu wan nafla istabaha huma, istabaha huma. Boleh niatnya tayamum fardu, boleh niatnya tayamum sunnah. Awil fardu faqat, atau kalau niatnya hanya fardu saja, faqat saja, ya, awil fardu faqat, istabaha, maka mendapat kebolehan. Boleh. Siapa yang mendapat kebolehan? Mutayammim itu, yang bertayamum itu boleh kalau niatnya fardu saja, ma'ahu, beserta fardu, ya, an-nafla, pada melakukan kesunahan, wasolatal janazati, dan sholat jenazah, aidon juga. Maksudnya begini, kalau niatnya fardu, tayamum fardu, itu boleh melakukan yang fardu saja, boleh juga melakukan yang sunnah, seperti sholat jenazah. Kalau niat tayamumnya tayamum fardu. Untuk sholat fardu jelas. Kalau niat tayamum fardunya untuk sholat jenazah, boleh. Istabaha, boleh.
Bagaimana dengan niat tayamum sunnah? Nah ini, awin nafla atau niat sunnah, awin nafla faqat atau niat sunnah saja, lam yastabih ma'ahul fardo, ya, wa kada law nawas salata. Kalau niat sunnah saja, lam yastabih, maka tidak mendapat kebolehan. Siapa yang tidak mendapat kebolehan? Mutayammim atau yang bertayamum mahu besertanya al-fardu untuk melakukan sholat fardu. Jadi kalau niat tayamumnya sunnah dipakai untuk sholat fardu, lam yastabih, tidak boleh. Niat tayamum sunnah untuk sholat fardu tidak boleh. Wa kadza law nawas shalah. Dan demikian pula ma'hul fardu pada hal yang fardu, wa kadza law nawas shalah. Demikian pula pada salat, ya maksudnya salat fardu. Untuk melakukan yang fardu kan tidak hanya untuk salat ya, untuk melakukan hal yang fardu. Wa kadza law nawas shalah. Dan demikian pula seandainya yang berniat itu untuk sholat. Jadi kalau niat tayamum fardu bisa untuk melakukan ibadah yang fardu, bisa untuk melakukan ibadah yang sunnah, boleh. Tapi kalau niat tayamumnya sunnah, tidak bisa digunakan untuk ibadah fardu, hanya bisa digunakan untuk ibadah sunnah. Tayamum. Ini penjelasan dari fardu yang pertama, yakni niat. Apakah sudah selesai penjelasannya? Belum ternyata. Satu lagi. Kapan kita berniat tayamumnya? Wajibu dan wajib. Qarnu niyatit tayamumi, apa menyertakan niat tayamum? Ya, maksudnya wajib ini membarengkan ya, menyertakan niat tayamum ini bi nakli. Ya. Bi naklit turabi lil wajhi wal yadaini. Binakli itu dengan memindahkan apa? Turab itu apa? Apa turab? Kalau lagi bahas tayamum sering bahas turab nih. Apa turab? Debu. Apa? Debu. Binakli turab, memindahkan debu, lil wajhi kepada wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Wastidamatu, istidamah itu melanggengkan. Wastidamatu hadhihin niyati, ya, dan melanggengkan niat ini ila mashi syai'in, sampai mengusap sesuatu, ila mashi syai'in minal wajh apa? Hahihu wajhi, karena didahului oleh mina ya, huruf jar. Minal wajhi, dari wajah, ila mashi syai'in minal wajhi, sampai mengusap sesuatu dari wajah. Ulangi ya. Dan wajib menyertakan niat tayamum dengan memindahkan debu
kepada wajah dan kedua tangan dan melanggengkan niat ini sampai mengusap sesuatu dari wajah. Jadi kalau prakteknya begini, niatnya itu bukan, misalkan di sini debu ya, suci ya, di sini. Dua tangan, kita mau memindahkan debu ke wajah. Jadi niatnya itu bukan pada saat tangan ini ke bawah sini, lagi nempel debunya. Karena ini belum istidamah, belum melanggengkan niat. Sampai niat tayamum itu sampai ini debu kita pindahkan ke salah satu ya, sesuatu dari wajah. Nah, jadi terus niat tayamum. Niat saya bertayamum. Apa itu tayamum? Dari atas ke bawah sini ya. Oh. Satu kali cukup. Oh gitu. Jadi bukan niatnya saat menyentuh tangan ke debunya itu saja. Itu maksud dari istidamah, melanggengkan niat ini ila mashi syai'in minal wajhi. Memindahkan debu pada wajah dan kedua tangan dan melanggengkan niat. Ya. Terbayang? Paham ya? Jadi bukan saat nempel debunya niat itu, tapi terus berniat niat tayamum sampai ketika debu itu mengusap ya, tangan kita yang ada debunya itu mengusap sesuatu di wajah. Lanjut. Walau ahdatsa, dan seandainya berhadas. Siapa yang berhadas? Mutayammim, yang bertayamum. Walau ahdatsa, dan seandainya berhadas ba'da naqli turabi, setelah memindahkan debu itu ya, berhadas setelah memindahkan debu, lam yamsah, maka tidak boleh mengusap. Siapa yang tidak boleh mengusap? Mutayammim, yang bertayamum. Lam yamsah bidzalikat turabi ya. Idzalika turabi, dengan debu itu. Bal, tetapi yanqulu, berpindah. Siapa yang berpindah? Yang bertayamum. Yanqulu ghairahu, pada hu-nya kemana? Ke turab, ke debu. Maka berpindah pada debu yang lain, ghairuhu, selain ya, pada debu yang lain. Jadi misalkan begini, tadi kita sudah kan niatkan ketika sentuh ke debu sini ya. Nah, sebelum nyampe ke wajah kan ini harus dilanggengkan niat kan, masih niat tayamum kan. Nah, belum sampai ke wajah. Ya. Belum sampai ke wajah ini si debu, tiba-tiba kentut dut gitu ya. Berhadas berarti kan? Nah, itu tidak boleh mengusap, tidak boleh dilanjutkan. Ini debu yang sudah mau diambil, yang mau dipakai buat tayamum ini, kemudian kitanya hadas gitu, kitanya buang angin. Nah, ini tidak boleh dilanjutkan debu yang ini untuk bertayamum. Apa yang dilakukan? Bal yanqulu ghairahu, tapi pindah. Kita tadi misalkan ngambil dari debu yang ini, karena kitanya hadas, kita pindah jadi ke sini. Nah, ambil debu yang lain, baru niat lagi. Ini penjelasan niat. Ada berapa penjelasan tuh? Niat, ada niat tayamum fardu, ada niat tayamum sunnah. Niat tayamum fardu boleh digunakan untuk ibadah fardu. Boleh digunakan untuk ibadah sunnah, boleh? Boleh. Tayamum sunnah boleh digunakan untuk ibadah fardu? Tidak boleh. Boleh digunakan untuk ibadah sunnah? Boleh.
Kapan dilakukan niat tayamum itu? Ketika memindahkan debu pada wajah dan melanggengkan niat itu sampai mengusap salah satu dari sesuatu dari anggota wajah, bukan salah satu, sesuatu dari anggota wajah. Seandainya berhadas yang niat ini gimana? Maka tidak boleh mengusap, ya. Tapi gimana? Pindah debu yang lain, tempat yang lain yang ada ya, debunya di situ. Paham? Ya, kita coba sedikit-sedikit ini jabatan dalam kalimatnya ya sampai tadi sini. Belajar pelan-pelan. Wa faraiduhu, wawunya itu ada namanya harfu isti'naf. Huruf isti'naf itu dia awalan kalimat tapi tidak melanjutkan kalimat sebelumnya. Biasanya kan wawu dan ya. Tapi ini wawunya disimpan sebagai awal kalimat. Makanya kita tadi terjemahkan adapun gitu ya. Faraiduhu itu kedudukannya sebagai mubtada, awal kalimat lagi, mubtada pembuka, ya, pengawal, atau ini juga adalah susunan idhofah, Mubtada itu mengikuti kaidah marfu, mubtada dan khobar nanti ya. Nah, marfu itu atau rofa itu tanda aslinya adalah apa? Rofa tanda aslinya apa? Doma. Farfa bi domin wansiban fathan wajur kasron. Jadi rofa itu harokat aslinya doma, kalau nasob wansiban apa? Fathan. Kalau nasob apa? Fathah. Wajur kasron. Kalau jar apa? Kasroh. Contohnya ka dzikrullahi abdahu yasur. Dzikrullahi abdahu yasur. Yasuru. Jadi wa faraiduhu, jadi kita fokusnya karena ini mubtada, kita fokusnya ini domah gitu ya, harokatnya domah. Faraiduhu. Nah, arba'atu itu khobarnya. Khobar juga itu masuk aturan kaidah marfu, harokat asalnya domah. Atau faraiduhu itu adalah susunan idhofah, nanti ada mudhof ilaihnya. Kita pelan-pelan ya bahas apa mudhof ilaih. Asya'a itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu mengikuti atau susunan idhofah ya. Itu sebenarnya mengikuti aturan majrur, jar. Majrur itu apa? Harokat aslinya. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron. Jar atau aturan majrur itu apa harokat aslinya? Kasroh. Nah, tapi ini asya'a, mengapa fathah? Karena harokat asli pada jar majrur kasroh itu bisa juga tanda majrur itu fathah. Ada tanda majrur fathah ketika isimnya itu isim ghairu munsharif. Sudah masuk belum ya bab alfiyahnya? Besok ya. Besok belajar. Jadi kita belajar alfiyah itu salah satunya untuk ini, memahami nanti kedudukan dalam kalimat, memberikan syakal atau harokatnya, bisa baca. Membaca Arab lebih mudah daripada menulis susunan kalimat Arab. Nah, sekali lagi, membaca tulisan Arab lebih mudah daripada menulis susunan kalimat Arab. Ahaduha, ini mubtada lagi. Ahadu
An-niyatu ini khobarnya. An-niyatu. Mubtada khobar mengikuti kaidah apa? Marfu atau majrur? Mengikuti aturan apa? Mubtada khobar? Masih ingat nggak? Hah? Marfu atau rofa. Harakat asli rofa apa? Doma. Jadi ahaduha an-niyatu. Dia khobar. Wa, nah kalau ini wa-nya huruf sama kayak tadi ya, huruf istinaf. Wa fi ba'di ini susunan jar majrur. Jar majrur. Fi itu salah satu huruf apa? Fi salah satu huruf apa? Huruf jar ya. Apa aja huruf jar? Wa min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba. Itu adanya di mana? Di Jurmiyah dulu ya? Pernah ya? Wa fi, wa ruba, wa min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba. Nah, kata setelah huruf jar itu mengikuti aturan majrur, yang mana harokat asli dari jar adalah kasroh, sehingga kita tulis fi ba'di. Atau kalau susunan mubtada khobar, fi ba'di ini ternyata dia sebagai khobar muqaddam. Jadi penjelasan tapi disimpan di awal. Khobar muqaddam. Biasanya kan mubtada dulu, baru khobar. Nah kalau yang ini khobar muqaddam dulu. Nanti biasanya di akhirnya itu ada, di belakangnya itu ada mubtada muakhar. Mubtada tapi disimpannya di belakang. Nah yang mana mubtada muakharnya nanti kita lihat. Fi ba'di ini khobar muqaddam. Nusakhi ini sebagai mudhof ilaih. Mudhof susunan idhofah mengikuti aturan apa? Bapak. Susunan idhofah mengikuti aturan apa? Itu udah dikasih tahu tadi. Apa? Majrur. Harokat majrur apa? Aslinya? Kasroh. Nah sehingga kita baca nusakhi. Yang tadi itu asya'a sebenarnya itu khusus apa? Kondisi bukan asli ya. Kalau susunan idhofah itu kasroh majrur nusakh, sehingga nusakhi al-matni itu mudhof ilaih, masih mudhof ilaih lagi. Mudhof ilaih tahu? Susunan idhofah tahu? Sering susunan idhofah itu